Bro, aku sangat gugup. Jangan gugup, jangan gugup. Semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Nama saya Song Nuan. Umur 21. Jawab apa saja yang ditanyakan. Oh, dari sekolah mana kamu lulus? Wanli College. Adik kelas presiden kita ya? Ya. Ayo jual pena ini padaku. Ini produk terbaru perusahaan kita. Terlihat mewah dan berkelas. Sangat cocok untuk orang sukses. Anggaplah kamu punya konflik pendapat dengan bosmu di tempat kerja. Dan kamu 100% yakin bahwa kamu benar. Apa yang akan kamu lakukan? Tetap setia pada dirimu sendiri, atau patuh pada perintah pemimpin perusahaan. Keduanya bukan cara terbaik. Ukuran terakhir adalah kepentingan perusahaan. Kamu terlihat sangat maskulin dengan pakaian olahraga ini. Tahukah kamu bahwa departemen penjualan kita sedang mencari sales wanita? Yang paling penting, orang ini harus memiliki pesona feminin. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Jelas, kenakan sepatu itu. Berjalanlah 2 langkah. Itu. Perusahaan melarang percintaan di kantor. Bagaimana jika kamu menemukan cinta sejati di kantor? Apa yang akan kamu lakukan? Maka tinggalkan cinta. Aku masih muda, pekerjaan yang utama. Sekretaris terakhir yang kami pecat mengatakan hal yang sama. Hah? Sudah kukatakan, putriku pasti baik-baik saja. Benar-benar 1 dalam 1.000.000. Tapi sulit untuk mengatakan tentang putri orang lain. Aku sakit perut, salahkan orang lain. Ya, kamu bilang itu menarik kan? Kualifikasi yang benar-benar biasa-biasa saja. Dia sedang membicarakan putri kita. Hei, tidak ada gunanya memperhatikan wanita seperti ini. Hutan besar ada berbagai macam burung. Ada sesuatu yang terjadi pada orang tuaku. Lulus ujian ulang Yuntian. Ingat, jangan sombong. Mari terus bekerja keras. Terus berusaha. Nak, dengarkan aku. Kamu pasti pintar dan cantik. Ingat, cantik saja tidak berguna sekarang. Sekarang yang penting adalah diri Chen Ailian yang sebenarnya. Cinta Lotus. Aku menyentuhnya. Departemen HR mereka baru saja mengobrol denganku. Hah? Ibu menyelamatkan ibu. Oh, itu yang dikatakan laporan. Master ini berbeda dengan Cinderella ini. Ada perbedaan. Ayo. Ya. Sangat bagus.
Sob, maaf. Aku akan bicara dengan temanku. Berikan jalan sedikit. Kenapa kamu di sini? Aku juga tidak mau. Aku tidak mau. Sudah selesai obrolan kecilmu? Masih bicara. Tidak bisa bicara. Kamu tidak bilang mulai sekarang. Detik pertama kamu masuk ruangan ini, wawancara sudah dimulai. Bagus, bagus, bagus. Kamu datang dulu. Aku. Siapa namamu? Tidak disebutkan. Apa sikapmu? Kamu mencari pekerjaan? Aku mencari pekerjaan. Tapi itu tidak berarti aku akan tunduk. Aku berlutut di depanmu, oke? Aku punya kepribadian. Ayo, tolong jual pena ini padaku dulu. PFF. Bagaimana jika kamu hanya butuh pena? Sebaiknya kamu membelinya. Karena itu membantumu menulis. Jika kamu tidak kekurangan apapun, sebaiknya jangan beli itu. Yang paling aku benci adalah memaksa orang lain melakukan sesuatu. Lakukan hal-hal yang tidak disukai orang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah mewawancarai ratusan pencari kerja. Aku belum pernah melihatmu seperti ini. Entah kamu mencari pekerjaan. Apakah kamu ingin mencari pekerjaan yang bagus? Tolong jangan buang waktu semua orang. Orang seperti kamu. Tidak peduli seberapa mampu kamu. Kami tidak menginginkan YM kami. Benar dan salah. Oh, itu hebat, itu hebat. Terima kasih, oke. Tidak apa-apa kan, kalau begitu aku pergi. Oke, tidak perlu mengantarku, tidak perlu mengantarku. Aku tahu jalannya. Dah. Lihat, ini generasi pasca 90-an. Dia tidak punya kemampuan tapi sangat sombong. Orang seperti ini pantas jatuh. Pergi keluar dan kamu akan dipukuli. Pangeran, kamu panggil dia. Kamu masih memilih orang seperti ini. Kamu tahu siapa dia? Hua Ruohan. Jangan berkecil hati. Mungkin kamu punya perusahaan lain. Ya, jangan selalu fokus pada perusahaan yang merekrut di kampus. Sebenarnya kamu bisa melebarkan jangkauan. Misalnya kamu bisa pergi ke Ganjicom. Ada banyak informasi rekrutmen di sana. Kamu terus mencari. Mungkin kamu akan menemukan pekerjaan yang bagus. Jika ada yang salah, kamu akan dieliminasi. Kamu tidak akan mengerti perasaan kami. Kami baru saja masuk ke tahap ujian ulang. Aku tidak tahu apa hasil akhirnya. Jangan menghibur kami. Kami berempat tidak bisa selalu bersama. Semua hal baik pasti akan berakhir. Kamu harus mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian ulang. Ya, kalian berdua harus mempersiapkan diri dengan baik. Song Nan, aku lelah. Aku akan istirahat dulu. Kenapa kamu ada waktu untuk menemuiku hari ini? Ada apa? Tidak diterima ya? Aku menyempatkan diri dari jadwal sibukku untuk mengunjungi anakku. Aku juga perlu memberitahumu sebelumnya. tidak perlu. Tapi jika makanan tidak diantar, lebih baik kamu melakukannya sendiri. Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana wawancaranya hari ini? Oh, tidak apa-apa. Banyak sekali orang, mungkin aku belum mendengarnya. Setelah diracuni sekali, aku belajar untuk rendah hati. Bukan hal yang buruk. Sudahkah kamu menerima pemberitahuan untuk ujian ulang? Di mana modulnya? Mungkin mereka tidak menginginkanku. Tapi Mr. Kuo dari Gem sudah meneleponku. Dia memberitahuku, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Menantikan ujian ulangmu. Penampilan yang lebih mencolok. Bicara dari hati, aku juga terkejut. Zizi Moruomu. Dengan sifat burukmu, jangan merusak suasana wawancara. Aku Amitabha. Apa yang kamu lihat padaku? Aku tahu kamu tidak senang. Kamu pikir aku menggunakan tekanan padamu. Tapi ada alasan mengapa ibu melakukan ini. Sooner or later kamu akan mengerti. Nana, apa maksudmu? Kita buka jendela dan bicara.
Benarkah aku tidak peduli? Penjara akan menerimaku. Aku bingung. Kamu juga bisa lulus. Hanya berdasarkan penampilanmu saat kamu dalam masalah. Penguji juga memberimu tanda centang. Aku juga bertanya-tanya. Kamu terlihat seperti kutu buku. Tidak ada gaya rambut. Bagaimana kamu bisa bertahan? Bagaimana kabarmu? Tidakkah kamu ingin bergabung dengan Yem? Masih memakainya. Ya Tuhan, sangat seksi. Dimanapun aku berada dalam mengejar mimpiku, jenis hambatan apa yang kamu temui? Kamu tidak bisa menurunkan standar estetikku, oke? Aku percaya suatu hari. Bahkan jika senjatamu rusak, itu tidak bisa menghentikan sifat burukmu. Kamu pikir aku ingin datang? Ketika aku memikirkannya bagaimanapun juga. Mereka semua membiarkan aku lewat. Aku tidak punya niat untuk membuat masalah. Terlalu membosankan. Ini. Aku menemukan motivasiku untuk mengikuti ujian. Hal terpanjang di dunia adalah tidak membiarkan mereka. Alkohol semalam masih terasa kuat. Departemen penjualan ini hanya tempat minum setiap hari. Suatu hari aku harus memasukkan tubuhku ke sana. Kamu pikir siapa yang ingin minum? Bukankah semua ini untuk perusahaan? Wawancara selesai hari ini. Ada minuman nanti. Huang Xiaofeng, kalian minum seperti ini di Jepang dulu. Kamu bercanda. Lebih baik dari ini. Maka kita tidak minum. Itu bekerja keras. Aku beritahu kamu. Ketika aku di Jepang, siapa yang membuatku bertarung? Aku harus bertarung keras. Aku Huang Xiaofeng hampir melompat dari gedung. Dibandingkan dengan orang Jepang. Di mana kita bekerja? Apakah ini murni bersantai? Adakah cara untuk membuat wawancara ini lebih cepat? Adakah cara untuk membuat wawancara ini lebih cepat? Bertanya berulang-ulang itu hanya pertanyaan lama yang sama. Jangan tunda makan malam-malam ini. Bos, kalau tidak aku akan keluar. Aku punya kertas ujian di bagasi mobilku. Mari kita bagi menjadi 2 kelompok. Ada kompetisi kelompok. Kelompok mana yang memiliki lebih banyak orang berdiri di akhir minuman? Kelompok mana yang menang? Aku akan mengatakannya lagi. Kelompok mana yang memiliki lebih banyak orang berdiri di akhir minuman? Kelompok mana yang menang? Apakah aku sudah jelas? Ini adalah pertanyaan ujian yang bagus. Oke, semua orang berdiri. Mari kita mulai. Kenapa kamu duduk di tandu? Apa? Apa yang terjadi pada anak saya? Bisa-bisanya kamu seperti ini. Kakak. Kakakku sangat hangat. Kakak Song Nuan bukan kuda. Bukan kakak itu. Bagaimana dengan tembakan itu? Jangan khawatir, kami akan segera menyelamatkan. Yo, kamu harus tenang. Bukan kakakku. Apa yang harus dilakukan? Kok bisa begini? Oh, kamu orang tua ya? Saya dari kantor CEO Yem. Nama saya Haumin. Anak-anak sudah masuk. Jangan terburu-buru. Bagaimana kamu bicara? Apa maksudnya tidak cemas? Anak-anak ada di ruang gawat darurat. Bisa tidak kamu tidak cemas? Apakah kamu anak ibumu? Apakah kamu manusia? Aku bilang, kalau ada sesuatu pada anak-anak, aku tidak akan selesai dengan kalian. Aku bilang, aku akan melaporkan kalian ke media. Maksudku, mari kita tunggu sampai anak itu bangun. Keluar dan tanya dokter apa yang terjadi, oke? Siapa kamu? Apakah kata-katamu efektif? Kamu minta pemimpinmu datangkan. Panggil pemimpin kalian ke sini. Cari bos terbesar kalian. Kalau tidak, kami akan menggugat kalian. Kalau begitu, aku akan segera menelepon. Tidak, jangan pergi. Aku bilang, aku kenal semua orang di rumah sakit ini. Aku sedang mencari seseorang untuk mengawasi kamu. Kakak, apakah ada sesuatu yang akan terjadi padamu?
Ibu benar-benar khawatir sampai hilang akal. Kakak Bu, kamu sudah bangun. Bugao, aku di mana? Apakah kamu sedang mencari pekerjaan? Ibu dalam situasi ini dia sangat patah hati. Tenang saja. Ibu tidak akan membiarkan mereka pergi. Saya merasa pusing. Chenle, apa yang sedang kamu lakukan? Ibu. Apakah saya lulus ujian? Saya terus minum seperti ini. Apakah kamu sudah mengikuti ujian? Apakah perutmu terasa panas? Di mana bisa menemukan mie seperti ini? Ini benar-benar keterlaluan. Sayang, apakah kamu ingin minum air? Bagaimana cara minumnya? Nenek Song, saya beritahu kamu, masalah ini, kita harus bekerja sama. Kita belum selesai dengan mereka, ya? Saya bangkrut. Gugat mereka juga. Jangan bilang. Pasti tidak bisa menggugat. Sangat merepotkan untuk menggugat mereka melalui prosedur hukum. Lalu apa yang harus saya lakukan? Buat masalah dengan mereka. Negosiasikan syarat-syarat dengan mereka. Kita ingin anak-anak melihat yang baik dan buruk. Ya, mulai sekarang, kita harus menyimpan semua bukti. Sunan, kemarilah. Putar wajahmu ke samping. Oh, ini dia, tutup matamu. Tidak, tetap tidak sadarkan diri. Baiklah, pergilah pelajari dengan baik. Bagaimana kabarnya? Bangun? Apa gunanya bangun? Saya beritahu kamu, kesadaran saya benar-benar bingung. Barusan Bu berikan dia segelas air. Kamu tahu bagaimana keadaannya? Wu, dia menggigit tangan ibunya. Yayo? Dokter, ada apa? Apakah kamu masih merasa pusing? Pusing pasti tentang itu. Saya beritahu kamu, kesadarannya benar-benar kacau. Apa yang kamu katakan tadi? Bilang itu. Aku duduk di roket itu. Aku ingin pergi ke surga. Kamu bilang betapa mengerikannya itu, kamu bilang. Ayo. Lihat tanganku. Ini beberapa. Beberapa? 5. Dia bodoh, bagaimana bisa dia bodoh? Kamu lihat dokternya. Siapa kamu? Siapa yang tidak akan merasa sedih setelah melihat ini? Situasinya terlihat serius. Minum terlalu banyak, menyebabkan kebingungan sementara. Kamu perlu tinggal di rumah sakit untuk observasi. Oke, aku tahu, aku memberitahumu. Batuk? Perusahaanmu harus memberikan penjelasan. Kalau tidak, aku akan menuntutmu di pengadilan. Oke? Situasi ini agak rumit. Kami juga belum pernah mengalaminya. Jadi begini, aku belum menghubungi pemimpin kami tadi. Aku akan menelepon lagi. Aku belum menghubungi pemimpinnya. Apa ini? Kita harus bekerja sama kali ini, oke? Jangan selesai dengan mereka. Bicara dengan mereka. Kenapa kamu menyiksa kami seperti ini lagi? Kenapa kita tidak mengacaukan mereka? Benar? Ya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan bergabung dengan perusahaan. Chen Jian, aku beritahu kamu. Sekarang sudah menjadi seperti ini. Berhenti membuat keributan. Kamu punya hak untuk mendaftar. Kamu putuskan sendiri. Aku akan mengendalikan ini untukmu. Ini adalah wewenang maksimumku. Apa yang dikatakan pemimpinmu sekarang? Pemimpin kami bilang, semua biaya medis untuk anak-anak. Perusahaan kami menanggung semua biaya medis. Siapa yang peduli dengan biaya medis Anda? Jangan membodohi kami dengan biaya medis. Lihat kami. Apakah kami terlihat seperti orang yang butuh biaya medis? Apakah Anda terlihat seperti... Bagaimana dengan pekerjaan anak-anak? Anak-anak seperti ini, bagaimana saya bisa melamar ke perusahaan lain? Anda lihat, saya akan berbicara dengan Anda tentang pekerjaan selanjutnya. Anak laki-laki yang mabuk, dan putri dari kedua keluarga Anda. Perusahaan kami merekrut. Nyata? Anda bilang, pemimpin Anda bilang. Tingkat kepemimpinan mana? Pakai menepati janji? Bisakah perusahaan sebesar kami mengingkari janji? Saya akan mengirimkan pemberitahuan resmi dalam seminggu.
Ibu berhasil. Saya punya rambut. Ada bahan-bahan. Kak Niu datang untuk menyelamatkan saya. Yah. Seratus 123. Ha gadis. Saya sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Bisakah Anda berlatih dengan saya selama 2 jam lagi? Paman, saya bisa berlatih dengan Anda selama 2 jam. Anda dan saya tidak bisa menjaminnya. Saya akan memberi Anda lebih banyak uang. Ayo. Anda sangat ragu-ragu. Apa masalah mendesaknya? Saya sekarang sedang berusaha mencari pekerjaan. Saya hanya ingin kembali ke sekolah untuk melihat apakah ada informasi rekrutmen baru. Belum menemukan unit. Ini mudah dilakukan. Saya akan mengubur Anda selama 2 jam. Masalah ini. Cukup selesaikan masalah membuat permintaan. Mengapa Anda ingin menjadi preman? Saya katakan Anda tidak bisa mengalahkan saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Halo, permisi. Saya sedang mengumpulkan uang. Bisakah Anda memberi saya beberapa hari? Baik. Terima kasih kalau begitu. Mengapa Anda belum memberitahu kami tentang ini? Bahkan belum 2 hari kemudian. Bagaimanapun mereka berjanji tidak akan menyesal. Tunggu sebentar lagi. Itu yang saya katakan. Tapi tidak ada tulisan hitam putih. Kami adalah kelompok yang rentan. Tidak. Saya harus mencari jalan keluar untuk diri saya sendiri. Harus mencari jalan keluar. Maksudmu kita masih perlu mencari pekerjaan? Tentu saja. Ibu saya punya pepatah terkenal. Pria tergantung di pohon. Kematian yang paling jelek. Baik. Kami tidak akan pergi dari sini hari ini. Saya tidak melihat orang yang bertanggung jawab mereka. Kami tidak akan pernah pergi dari sini, oke? Benar, kita hanya akan menunggu di sini dan melihat bagaimana dia melakukannya. Mengapa belum ada yang datang untuk menerima kita? Itu pemimpinnya. Ya ampun, kamu masih duduk di sini. Kamu benar-benar sabar. Sebuah ruangan penuh orang menunggu kamu. Menunggu untuk pergi. Ini bukan menunggu. Bukan hanya 1 jam? Tidakkah kamu takut orang tua itu akan semakin marah? Biarkan saja mereka berbicara cukup. Mulut saya juga kering, saya akan ke sana lagi. Maaf untuk penantian yang lama semuanya. Saya tidak yakin apa tujuan Anda datang ke sini. Siapa yang bisa menjelaskannya kepada saya secara singkat? Kami adalah orang tua dari anak-anak yang mengambil ujian ulang. Ya, kami menunggu dan menunggu. Tidak ada berita atau pemberitahuan dari Anda. Anak-anak kami minum anggur putih. Saya juga menari. Dia telah menderita apa yang pantas dia dapatkan. Anda tidak memberi kami berita apapun. Kami hanya menunggu. Seperti jatuh cinta. Bisakah kamu melakukannya? Ini butuh beberapa kata. Anda tidak bisa terus menggantung orang seperti ini. Semuanya, apakah Anda berpikir begitu? Benar? Permisi. Masih belum cukup mengerti. Apakah ada yang bisa memberiku jawaban yang ringkas dan jelas? Lalu biar aku katakan. Kami hanya ingin memberi anak-anak sebuah penjelasan. Mereka tidak bisa minum anggur secara gratis. Lalu apa?
Lalu anak itu ingin bergabung dengan perusahaan Yem. Mereka tampil begitu baik. Apalagi yang harus kalian pilih? Ya mereka yang tampil baik akan secara alami menerima pemberitahuan. Apakah masalahnya sudah selesai? Tidak. Belum terselesaikan. 1. Kami tidak diberitahu daftarnya. 2. Sudah seminggu berlalu. Kami belum diberitahu kapan akan memberitahumu. Kami tidak bisa melakukan ini. Tunggu, waktu kami sangat berharga. Saya mengerti. Waktumu sangat berharga. Waktu kami juga sama berharganya. Jadi apakah anak-anak sudah menemukan rumah baru? Bukan. Pernahkah kalian memberikan kulit jeruk? Karena aku belum menemukan rumah baru. Lalu teruslah menunggu. Apalagi yang harus dikatakan? Bagaimana mereka merespons barusan? Apakah ini balasan? Benar? Kenapa hasilnya seperti ini? Saya juga tidak tahu. Saya keluar bersamamu. Saya pikir wanita itu benar-benar luar biasa. Seperti mengatakan sesuatu tapi sebenarnya tidak ada artinya setelah berbicara lama. Kami datang ke sini dengan sia-sia. Ini tidak akan berhasil. Algoritma ini benar. Apapun yang terjadi, setidaknya kami akhirnya memberi mereka sedikit tekanan, kan? Ayam kecilku tidak pipis. Masing-masing punya caranya sendiri. Mari kita lihat saja nanti. Lihat itu. Kemana kamu akan melihat Xiaoning? Latihan denganku sebentar. Tidak, Pak Wang. Saya harus pergi. Jadi, Pak Wang, apakah informasi rekrutmen grup Fenghua belum dirilis? itu terjadi dalam 2 hari terakhir. Asli? Itu bagus. Jangan khawatir. Aku akan merawatmu nanti. Terima kasih Tuan Wang. Kemudian aku akan bermain denganmu sebentar. Gratis. Asli? Aku baik-baik saja. Bukankah kamu baik-baik saja? Oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo, tidak masalah, ayo. Kenapa kamu datang terlambat? Oh, aku bekerja. Total 5.000 untuk 3 bulan. Kamu hitung saja. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin menyewakan rumah ini kepadamu. Sayang sekali orang seperti ini. Aku benar-benar minta maaf. Tidak bisa memahaminya. Kemudian aku akan masuk dan menemuinya dulu. Wah, banyak sekali orang. Cepatlah antri. Antri saja, cepat ambil foto. Pernah dengar tentang perusahaan kami? Tentu saja aku mengerti. Perusahaanmu adalah perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Situs web di Tiongkok. Selalu berpegang pada konsep berpusat pada pelanggan. Berkomitmen pada harga rendah setiap hari produk asli. Berkomitmen pada harga rendah pemilihan produk dan kemudahan. Memberikan lingkungan belanja online yang paling dapat dipercaya bagi pelanggan. Kamu yang ke-108. Satu kata solo baca Baidu. Orang yang membuat entry itu tidak kreatif. Tidak punya kepribadian. Bagaimana pendapatmu tentang lembur? Lembur itu biasa. Pendatang baru harus bekerja lebih keras dan melakukan lebih banyak. Aku lajang dan tidak punya beban. Lembur jika perusahaan mengaturnya. Kamu bisa bicara dan bermaksud. Apakah kamu menepati janji? Bisa. Apa kelebihan dan kekuranganmu? Kelebihanku adalah aku bekerja keras, efisiensi kerja tinggi. Kelemahan saya adalah tidak sabar. Tidak ada pasir di mata. Sepertinya kamu sudah menjadi orang sukses. Oke. Kamu tahu kan? Ada 2 tunjangan di slip gaji bulan lalu. Itu tumbuh sayap dan terbang. Tidak bekerja. Saya menghubungi perusahaan. Mereka bilang mulai sekarang. Keduanya sudah dibatalkan. Bukankah ini jelas-jelas menindas karyawan yang sedang istirahat di rumah?
Perusahaan itu juga punya kesulitannya sendiri. MS Liu bilang kan? Ini tentang mengetahui situasi umum. Atau saudari kita Ailian. Saya bilang botak. Dalam hal ini, kamu harus belajar dari saudari Ailian. 3 pegangan. Kabur. Sama saja 360. Jelas-jelas semuanya berwarna sama. Apa kamu sengaja melakukannya? Ini benar-benar apa yang kamu lakukan? Saya yang keluar terburu-buru. Saya yang membayarnya. Apa yang kamu bicarakan? Itu hanya membuktikan bahwa Xiao Liu kamu beruntung hari ini. Tapi orang tua ini, kamu selalu memberinya kartu. Merek ini memberi makan. Berapa banyak kartu besar yang kamu menangkan hari ini? Kamu harus memiliki sikap yang lebih baik saat bermain mahjong. Menang dan kalah adalah hal yang biasa. Benar. Oke Xiao Liu. Baiklah semuanya untukmu. Saya bangkrut. Terima kasih saudari Ailian. Xiao Liu. Lakukan hal yang saya minta kepadamu. Bagaimana? Ini adalah kartu Hu yang merendahkan. Saya hampir lupa padamu. Maka saya akan menunggu sampai besok dan saya akan mentraktirmu makan. Saya benar-benar. Sudahkah kamu dengar? Situasi lapangan kerja tahun ini sangat parah. Mereka yang lulus setiap hari gila-gilaan mencari pekerjaan. Yo lalu apa yang harus dilakukan? Kalau begitu akan lebih sulit ketika itu terjadi pada kita. Mari kita bicarakan nanti. Sudahlah ayo kita pergi. Apa masalah besar kehilangan uang main mahjong? Kecerdasan itu tak ternilai. Halo kakak. Ada siapa di sebelahmu? Ya Song Nuan ada di sini. Ada APA. Tidak? Kalau begitu bagaimana dengan ini? Dengarkan ibu. Apakah kamu hanya mendengarkan tangan ajaibmu? Aku beritahu kamu, grup Fenghua kami sedang merekrut. Hah? Jangan biarkan beritanya bocor. Itu harus dirahasiakan. Apakah kamu tahu? Jangan beritahu siapapun di sekitarku. Ingat. Apa yang harus dirahasiakan? Bukankah semua orang harus mengikuti rekrutmen terbuka ini? Tidak. Apa yang ingin ibu katakan padamu adalah, ya kami merekrut secara internal kali ini. Rekrutmen internal, kalian para siswa bahkan tidak tahu. Jadi kamu harus merahasiakannya. Satu orang lagi berarti satu pesaing lagi. Apakah kamu tahu? Sangat misterius. Omong kosong dia pernah menemukannya dan membacanya sampai habis. Kalian menjual energi tinggi dari mobil. Kakak kamu hanya bisa membukanya untukku. Ya. Kakak jangan takut. Jangan takut ayahku dokter baru saja bilang. Bilang asal kamu membuka sudut matamu. Ped dahi. Pipinya dicukur. Sambungan dagu. Sempurna. Jun Ji-hyun yang lengkap. Ya Chen Ailian. Kamu baik-baik saja. Bukankah kita bilang hanya akan berputar sebentar di sini? Gege kamu lagi ngapain? Dia dan ibuku, sudah kujelaskan padamu. Aku tertipu. Aku gak tahu apa-apa. Kalau ada pertanyaan. Dia ya memang begitu. Chen Ailian, gak ada urusannya sama aku kalau kamu ada hubungan sama dia. Dan sebagainya. Abang-abang itu maaf. Putri itu, ibu bilang sama kamu. Kamu harus selesaikan hari ini. Walaupun gak rapi harus dibenerin. Aku lagi cari kerja. Aku bukan kontes kecantikan. Gege kamu bilang sama ibumu. Apa sih kelebihan terbesarmu waktu cari kerja? Bilang aku tahu aku cantik. Tapi ibu mau kamu sempurna. Ibu mau kamu lakukan ini. Kelebihanmu lebih menonjol. Kamu harus ninggalin cewek-cewek lain jauh-jauh. Kamu duduk di lokasi audio.
Pas penguji lihat kamu. Mataku bilang kamu nggak bakal mau pergi. Ini efek yang ibu mau. Putri. Ibu juga buat kamu. Benar nggak? Buat magangmu. Cari kerja buat kamu. Buat masa depanmu. Bantu kamu masuk ke Fenghua Group. Ibu juga dari Fenghua Group. Ibu tahu susahnya masuk Fenghua Group. Jadi ibu bilang sama kamu. Fenghua. Ngeselin nggak sih? Walaupun kamu mau masuk Fenghua, nggak perlu sampai anakmu dioperasi wajahnya. Yo gege. Ini namanya kasih sayang ibu. Ngerti nggak? Chen Ailian. Pogo. Yo aku kenal kamu. Bro kamu ini. Gege, kita mau kemana? Kamu pergi dengan aku. Kamu akan tahu saat sampai di sana. Bukan begitu. Kamu mau bagi-bagi ikan buntal lagi? Kamu biasanya lambat menembak. Hari ini aku cukup hati-hati. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Ayo pergi. Kamu tadi kemana? Kita ada di gerbang sekolah. Kita sebut apa? Kamu sama siapa? Song Nuan dan aku. Kita bersama. Ayo pergi bersama. Aku bilang ada apa denganmu? Aku suruh kamu pergi sendiri. Kenapa kita selalu bersama? Kembar Siam. Aku bilang, kamu harus pergi sendiri. Kamu tidak boleh membawanya. Cairan Lian, kamu benar-benar keterlaluan dengan sifatmu. Tidak ada masalah besar. Kamu dengar aku? Aku bilang, kalau kalian berdua pergi hari ini, mulai sekarang kita putus hubungan ibu anak. Kamu dengar itu? Ada apa? Tidak apa-apa, ayo pergi. Sun Wan, ibuku baru saja meneleponku. Dia bilang ini darurat. Suruh aku pulang. Ada apa? Perlu bantuanku? Tidak perlu. Lagi pula aku tidak ada kerjaan siang ini. Kalau gitu aku akan membantumu. Benar-benar tidak perlu. Aku mau makan hotpot di asrama malam ini. Kenapa kamu tidak siap-siap dan beli ubi? Jagung atau apa gitu? Beli saus wijen. Tidak masalah, tasnya aku yang bawa. Gegala. Aku di sini untuk mendaftar. Ini bukan pertunjukan khusus sekolah kita. Kenapa cuma kita berdua? Benar? Kenapa Song Nan tidak datang? Oh. Dia ada urusan. Hanya kalian berdua. Tidak mungkin. Kami sudah memasang poster di sekolahmu. Fenghua, juga perusahaan Fortune 500. Aku tidak mungkin tidak berpengaruh di sekolahmu kan? Kami berdua merasa sangat aneh. Karena para siswa sudah menantikannya. Bagaimana dengan pemberitahuan perusahaan? Bagus? Apakah kalian berdua saling kenal? Kami saling kenal, kami teman sekelas dan sekamar. Kamu telepon ibumu. Benar? Yo GG, dari Departemen Bahasa Tionghoa. Posisi apa yang ingin kamu lamar?
Aku ingin melamar di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun kami dari Departemen Bahasa Tionghoa, tapi aku lebih tertarik pada sumber daya manusia. Banyak orang berpikir, Departemen Sumber Daya Manusia adalah departemen yang sangat rumit. Tapi aku tidak berpikir begitu. Aku pikir pekerjaan Departemen Sumber Daya Manusia mencakup area yang sangat luas. Itu adalah departemen inti dari manajemen sehari-hari perusahaan. Aku tidak takut susah. Aku bersedia sepenuhnya mengembangkan diriku di posisi ini. Dan kamu, Aku sebenarnya belum melihat poster rekrutmennya. Jadi aku tidak tahu ada posisi apa saja. Mr. Wang mengambil kesempatan untuk berbicara. Mr. Wang, aku sudah menelepon Wanli College. Guru di kantor ketenagakerjaan mereka bilang, poster di papan pengumuman sudah hilang. Tapi mereka jelas sudah mempostingnya kemarin. Itu aneh. Apakah mereka merobek poster itu? Tidak mungkin. Anak-anak sekarang tidak ada batasnya. Kalau tidak, bagaimana kamu menjelaskannya? Situasi pekerjaan sangat ketat saat ini. Bahkan jika poster kami dipasang selama 1 jam, seharusnya tidak hanya ada 2 pelamar. Wang Zong, analisismu benar. Bisakah segel pribadi menjadi salah satunya? Oke. Saya mengerti. Semua ini telah ditarik. Dua teman sekelas itu. Itu saja. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terpisah. Niebala, ikut saya dulu. Sekarang hanya kita berdua. Sejujurnya, apakah kamu merobek poster? Poster? Poster apa? Poster rekrutmen grup Feng Hua yang dipasang di sekolahmu. Saya melihat banyak poster di sekolah. Tapi Feng Hua belum pernah melihat. Jadi bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dari mana kamu mendapatkan beritanya? Bukan saya. Bagaimana mungkin saya merobek segel? Saya bahkan belum melihatnya. Biar saya katakan begini. Bagi saya kamu terlihat seperti gadis yang sangat sederhana. Saya ingin membantu kamu. Tapi ini tidak berarti saya ingin merekrut untuk Feng Hua. Seseorang dengan kualitas yang dipertanyakan. Apakah kamu mengerti? Lakukan hal seperti ini. Saya bahkan tidak berani memikirkannya. Selain itu, saya menghabiskan waktu luang saya di game. Memikirkan cara menghasilkan lebih banyak uang. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan masalah lain. Mr. Wang, jika ini masalahnya, kamu masih tidak percaya pada saya. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ibu saya adalah karyawan Feng Hua. Dia memberitahu saya informasi dan waktu aplikasi. Mengapa kamu merobek poster? Apakah kamu ingin mengurangi jumlah pesaingmu dengan merobek poster? Mengapa saya harus merobek segel? Guru, izinkan saya mengatakan sesuatu. Jangan keberatan. Seseorang sebaik saya sama sekali tidak khawatir. Bahkan jika itu adalah pelamar pekerjaan. Dari sini ke Sungai Huangpu, saya juga bersedia menghadapi tantangan. Karena kamu bilang itu bukan kamu, maka bantu saya menganalisis siapa yang bisa melakukannya. Apakah itu Putri You? Bukan. Dia teman sekelasku. Aku mengerti dia. Meskipun dia biasanya terlihat sedikit sombong. Tapi aku yakin dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi kalian berdua yang paling mencurigakan. Lumbala. Semua mata pelajaran rata-rata. Kepribadian Tomba. Aku tidak banyak berinteraksi dengannya selama 4 tahun di universitas. Mungkinkah dia yang merobek poster itu? Aku tidak melihat ini. Jangan bicara sembarangan. Ini aneh dan juga aneh. Sepertinya tidak ada yang salah dengan apa yang mereka berdua katakan. Tapi siapa yang akan mengakui ini? Kecuali kamu menangkapnya sedang beraksi. Vanli College adalah universitas terkenal. Lihat bagaimana keadaan telah berubah. Pergi dan beritahu mereka bahwa ujian tahun ini dibatalkan. Biarkan mereka pulang.
Putri, kamu mau makan apa? Aku mau makan mie itu. Kasih aku sedikit nanti. Makan mie ini. Putri, kamu makan apa? Hati kita sudah tidak bersama lagi. Makan apa? Apa yang dilakukan kakakku? Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Song Nuan, apakah kamu melihat poster rekrutmen Feng Hua? Aku beritahu kamu. Seseorang yang elegan, seseorang di sekolah kita merobek poster itu. Jadi hari ini hanya kami berdua yang wawancara, aku dan dia. Allah, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu tidak mengerti? Mereka menyuruhmu menyiapkan hotpot di asrama. Jelas dia ingin meninggalkanmu dan pergi ke Feng Hua untuk melamar pekerjaan sendirian. Kamu pikir orang benar-benar ingin memberimu hotpot? Kamu tahu beritanya. Bukankah kamu bilang begitu? Aku ingin bertanya padamu, apa yang kamu katakan ke pekerja hari ini? Mereka membatalkan wawancara. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu yang merasa bersalah. Oke Song Nuan. Aku tidak memberitahumu tentang ini hari ini. Aku minta maaf untukmu. Aku sudah minta maaf padamu. Maaf? Apa bala? Apa maksudmu? Kamu merahasiakan seluruh sekolah. Apa kamu keterlaluan? Aku bilang aku tidak melakukan apa-apa. Jangan tuduh aku sembarangan. Aku pikir kamulah yang bisa melakukan hal seperti ini. Ini sama sekali bukan gayaku. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang hina seperti itu. Hah? Dan aku punya Hukou Shanghai. Aku tidak terburu-buru. Aku tidak membutuhkannya lagi. Apa yang dikatakan Gegembala benar? Bukankah aku sudah minta maaf padamu? Apalagi yang kamu inginkan dariku? Aku menyesal seumur hidupku. Menangis terseduh-seduh. Kamu terus mengatakan bahwa Song Nuan adalah sahabat terbaikmu. Pada saat kritis dia benar-benar menusuk sahabatnya dari belakang. Suhu tinggi setinggi mungkin. Jangan menabur perpecahan. Oke, kalian semua tolong berhenti bicara. Apa yang kamu lakukan? Apakah ada yang tidak bisa dibicarakan? Mengapa kalian harus bertengkar? Bukankah kita sudah setuju tentang ini? Jangan biarkan pekerjaan ini mempengaruhi hubungan kalian. Kamu lupa. Sudah cukup. Ini belum berhasil. Hanya magang bisa mengungkap karakter asli seseorang. Tunggu, jangan pergi. Kamu jelaskan padaku dengan jelas. Kamu tidak punya 4 segel. Bagaimana kamu mendapatkan berita hari ini? Kamu ingin tahu kan? Oke, aku akan memberitahumu sekarang. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihat dengan jelas? Berita ini didapatkan dari lukaku. Aku bilang, para eksekutif Feng Hua adalah anggotaku, dan saya secara alami adalah pasangan latihannya. Untuk bekerja, saya dipukul gratis setiap hari. Gegeba. Sebagai orang yang paling mengenalmu, saya yakin kamu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Saya percaya padamu. Gadis baik punya orang tua yang merawatnya. Gadis baik punya pacar. Perhatian dan penuh perhatian. Gadis beruntung secara alami punya orang mulia yang membantu. Dan saya memutarnya dan tidak mendapatkan apa-apa. Saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk berjuang langkah demi langkah. Saya memutar tubuh saya tetapi tidak ada apa-apa. Bala. Orang luar. Ada tenggat waktu untuk setiap rumah tangga untuk dipindahkan kembali ke tempat asalnya. Tenggat waktumu segera tiba. Jika saya tidak bisa menemukan pekerjaan pada saat itu, pencatatan rumah tanggamu akan dipindahkan kembali. Oke, saya mengerti. Terima kasih, guru. Akhirnya. Ayo, ayo, ayo. Teman-teman, izinkan saya memperkenalkan. Ini pacar baruku, Ruohan. Cantik kan? Cantik kan? Ayo Liu Hai, izinkan saya memperkenalkan. Ini Tuan Li. Ini Tuan Liu. Ini Tuan Chen.
Mereka semua adalah teman baik saya. Halo Tuan Liu. Hello Tuan Liu. Tuan Liu ada urusan. Catatan persetujuan kejadian mabuk terakhir. Ketiganya perlu tindak lanjut. Saya sudah mengirim pemberitahuan kepada mereka yang diterima secara normal. Departemen penjualan, jangan menyimpan orang yang tidak berguna. Saya mau orang itu. Dan yang cantik. Yo GG. Bukan nama yang tidak bisa saya ingat. Pokoknya orang bodoh itu punya kuncir kuda. Yah, kalau begitu saya tidak mau. Ini yang saya janjikan. Sudah dengar. Saya dengar Feng Hua Group sedang merekrut untuk kedua kalinya. Kenapa? Kenapa kamu tidak merekrut siapapun pertama kali? Tidak tahu. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan. Mencari pekerjaan sangat sulit. Mereka yang melakukan trik tidak akan mati dengan baik. Ya Tuan Sang, kata orang tua itu. Ini membuatmu dua kata. Apa artinya ini? Biar aku dengar sekali. Halo? Apa aku? Oh, aku mengerti. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dah. Pemberitahuan resmi Sun Wanyiem sudah sampai. Aku akan bersiap untuk melapor. Silakan periksa ponselmu apakah ada. Tidak. Tidak apa-apa, dia pasti akan memberitahu semua orang satu persatu. Aku akan memberitahumu segera. GG, kamu bilang begitu. Kita tidak perlu pergi wawancara lagi. Ya, kasih 5. Ya ayo pergi. Ayo belanja. Jalan. Lucu. Yang ini keren. Lihat. Wow, aku pikir ini bagus. Sangat cocok untukku. Profesional dan cantik. Kualitasnya juga sangat bagus. Ini oh lihat. Mau makan di sini. Lihat, mau makan di restoran ini. Kamu gila. Apakah kamu punya banyak uang di sakumu? Jumlah uang ini adalah gaji 3 bulan kita. Suaramu kecil, bisakah kamu bertindak lebih manis ketika pria kaya menatapmu? Jika kamu tidak suka, kamu bisa mencobanya. Tidak apa-apa. Oke, biar aku lihat berapa harga baju ini. Lihat. Tidak, ini terlalu murah. Kapan putriku pernah memakai baju semurah ini? Ayo kita pergi. Murah banget. Terima kasih, maaf. Bagus nggak kelihatannya? Song Nuan Song.